Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Filianti selaku Direktur Utama PT Meka Sukses Internasional dan PT Lintas Ziarah Sahara. PT Meka Sukses Internasional merupakan biro umroh dan haji khusus yang sudah berpengalaman dan penyelenggaraan layanan tur dan travel, khususnya layanan pemberangkatan umroh dan haji khusus. Meka Tour hadir sejak tahun 2008. Dan pada tahun 2019 mengalami perubahan pengurus dan kini berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermula dari visi ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang teramanah dan terbaik, Meka Tour dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas mulai dari fasilitas e-office dan sistem akuntabilitas terpercaya dan sehat. Meka Tour bertekad menjadi penyelenggara biro perjalanan wisata terbesar dan menjadi kepercayaan bagi jamaah di era milenial dengan berbasis digital. Kami memiliki produk dan layanan yang beragam sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Di antaranya adalah kami berkomitmen sepenuh hati dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai syariat-syariat Islam dan amanah kepada tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga menerapkan sistem SDM yang berakhlakul karimah dan mendidik untuk memiliki berbagai sertifikasi profesi sebagai upaya membangun tim yang solid dan profesional. Kami juga siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan prima dan sepenuh hati dengan pembimbing dan mutawif yang sangat berpengalaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service, terpercaya dan terjangkau. Kami memberikan produk layanan yang up to date. Dalam waktu dekat, kami akan mengembangkan studio podcast, di mana nantinya akan disajikan berbagai kajian-kajian dan konten ataupun edukasi Islami yang sangat bermanfaat bagi jamaah tentunya, dan akan kami sajikan insya Allah secara reguler. Mengapa harus memilih kami? Karena kami siap memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dan permintaan tanpa mengurangi kualitas, dengan memberikan hotel yang berjarak dekat dengan Baitullah, dengan fasilitas hotel yang terbaik, dengan menu makanan internasional dan Asia. Kemudian kita juga memberikan kepastian jadwal penerbangan atau tanggal keberangkatan yang pasti kepada para tamu Allah, dan kita sudah bisa melayani jamaah dengan melakukan manasik di gedung sendiri karena kami sudah mempunyai gedung sendiri, dan tentunya kami juga resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan SK Umroh dan SK Haji. Kemudian kami juga mempunyai nomor izin berusaha NIB dan sertifikat HAN dan sertifikat IATA. Dan tentunya kami tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia ini, yaitu Ampuri Bangkit Melayani. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan bergabung bersama kami atau mendaftarkan di admin kami, di WhatsApp kami, baik itu juga di media sosial kami. Dengan moto, mitra terpercaya, Anda beribadah. Kami siap melayani Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Senang sekali dapat kembali kita bermajelis ilmu, majelis hikmah dari kitab Al-Hikam bersama Meka Tour Lizara. Semua kita yakin insya Allah dengan memperbanyak kita menggali ayat-ayat Allah, merenungkan semua tanda-tanda kebesaran Allah, kemudian menggali hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, semakin baik kehidupan dunia kita, juga semakin baik kehidupan akhirat kita. Jamaah sekalian, sahabat Meka Tour yang dirahmati oleh Allah, kita memasuki bagian yang ke-9 dari kitab Al-Hikam, berusaha
untuk menghamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ingatkan kita semua dengan surat Az-Zariyat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Berarti semua kita sedang berusaha menghamba. Semua kita sedang berusaha mengabdi kepada Allah. Salah satu bentuk pengabdiannya adalah dengan kita menempatkan diri kita di tempat-tempat yang mulia melalui ibadah serta amal soleh kita. Hikmah ke-75, beliau sampaikan, khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baik permohonan yang kita mintakan kepada Allah, yang kita sampaikan, yang kita ajukan kepada Allah adalah apa yang Allah tuntut kita untuk kita kerjakan sebagai seorang hamba. Maka apapun yang kita minta, kita sesuaikan dengan apa yang Allah minta kepada kita. Di dalam surat Al-Baqarah 153, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah. Ajukan permohonan kepada Allah dengan cara bersabar dan terus-menerus melakukan ibadah agung, di antaranya ibadah sholat. Artinya saat kita minta kepada Allah, maka kita tunjukkan apa yang kita berikan kepada Allah, dan yang kita lakukan adalah yang paling diridhoi oleh Allah. Karena tidak mungkin kita meminta sesuatu sedangkan kita tidak melakukan apapun. Sama halnya kita bertemu dengan seorang dermawan. Sesungguhnya seorang dermawan yakin akan memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita hajatkan. Tapi kita akan semakin diakui dan kemudian insya Allah selalu dibantu oleh dermawan tersebut kalau kita menunjukkan kebaikan kita. Kalau kita membuktikan bahwa kita memang layak mendapatkan bantuan dan pertolongan. Untuk itu ayatnya, mintalah pertolongan kepada Allah, tetapi dengan akhlak mulia, sabar, ibadah agung, sholat. Sabar dan sholat itu adalah penolong. Jadi tidak mungkin kita berharap Allah menolong, tapi kita tidak sholat, kita tidak bersabar. Karena itu adalah berarti media kita agar ditolong oleh Allah. Sehingga kata beliau, apa yang kita minta, apa yang kita ajukan kepada Allah, yang terbaik adalah yang sesuai dengan ridha Allah. Contohnya kita memohon, ya Allah anugerahkan rizki agar hamba semakin mudah beribadah. Ya Allah anugerahkanlah keluarga sehingga hamba semakin terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa. Ya Allah anugerahkanlah ilmu agar dengan ilmu itu amal hamba semakin baik. Ya Allah anugerahkan harta, dengan harta itu hamba dapat berumroh, dapat berhaji. Itulah permintaan yang terbaik. Karena di balik permintaan sebenarnya ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah kita semakin taat. Konsekuensinya adalah kita semakin baik. Saat orang tua memberikan sesuatu kepada putranya, kepada anaknya, harapan orang tua, anaknya semakin baik. Dan anak yang soleh, anak yang baik, saat diberi oleh orang tuanya, ia akan menunjukkan semakin baik di sisinya. Bagaimana itu dengan Allah yang maha baik, yang maha agung, yang maha segala-galanya? Hikmah ini menuntun kita agar memang kita minta sama Allah, tapi jangan lupa kita buktikan bahwa kita adalah orang yang selalu menghamba kepada Allah. Dengan demikian, jamaah dan sahabat Mekatur, kita selalu bermajelis ilmu. Karena majelis ilmu adalah amal yang sangat diridhoi oleh Allah. Saat bermajelis ilmu, kita bermohon kepada Allah. Saat kita berada dalam majelis ilmu, kita minta sama Allah. Saat kita sholat, minta sama Allah.
Saat kita berinfak, bersedekah, minta sama Allah. Saat kita di depan Ka'bah, minta sama Allah. Saat kita tawaf, minta sama Allah. Disitulah esensi dari makna khairu ma tatlubuhu minka ma huwa talibuhu minka. Apa yang kita mintakan kepada Allah, yang terbaik adalah jika sesuai dengan apa yang Allah mintakan dari kita semuanya. Mudah-mudahan hikmah ke-75 ini semakin menambah keimanan, ketakwaan, dan ketaatan kita di sisi Allah. Insya Allah kita lanjutkan hikmah ke-76 setelah yang satu ini, tetap bersama media Mekatur Liz-Zahra. Jamaah sekalian, Bapak Ibu sahabat Mekatur yang dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan ngaji hikmah bersama Mekatur dari kitab Al-Hikam. Alhamdulillah kita memasuki hikmah ke-76 dengan pembahasan semua kita sedang berusaha mengabdi dan menghamba kepada Allah. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, al-huznu ala fuqdani ta'ah ma'a adamin nukhudi ilaiha min alamatil ightirar. Jika seseorang sedih karena tidak mampu menjalankan ketaatan, namun tidak berusaha untuk bangkit dari kesalahan tersebut, maka berarti dia sudah ditipu daya. Kehidupan dunia dikatakan oleh Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu tidak lain, kata Allah, kecuali kesenangan yang dapat memperdaya dan melalaikan. Namun para ulama mengatakan bahwa kehidupan dunia ini bisa jadi melalaikan, namun bisa jadi malah menambah kebaikan. Untuk itu, dunia itu dapat kita bagi dua. Dunia yang baik, dunia yang indah, dunia yang agung, yaitu dunia ketaatan. Dan dunia yang buruk, dunia yang tidak indah, dunia yang rendah, yaitu kemaksiatan dan memperturut hawa nafsu. Saat orang melakukan kesalahan, namun ia tidak bersedih, berarti ia terbawa nafsu. Saat orang melakukan kesalahan dan ia bersedih, berarti ia terbebas dari nafsu. Namun saat orang melakukan kesalahan, tapi tidak mau bangkit dari kesalahan, tidak mau memohon ampun kepada Allah, tidak mau meningkatkan kebaikan dirinya, berarti ia sudah tertipu oleh kehidupan dunia atau terperdaya oleh nafsunya. Karenanya salah satu aspek penting dalam kita melakukan tazkiyatun nafs, pembersihan diri, penyucian hati adalah kita berusaha untuk tidak terperdaya dengan hawa nafsu. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya bahwa jika orang beriman kepada Allah, beriman kepada nabinya, beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia tidak boleh memperturutkan nafsu. Selama memperturutkan nafsu berarti keimanannya belum sempurna. La yu'minu ahadukum hatta yakun hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Baginda Nabi menyebutkan tidak beriman, artinya tidak sempurna iman seseorang sampai ia mampu menundukkan nafsunya mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita simpulkan dari hikmah ke-76 bahwa bersedih atas kesalahan adalah merupakan amal yang mulia. Namun setelah bersedih atas kesalahan,
setelah bersedih atas kekurangan diri, setelah bersedih atas terbawa nafsu, maka bangkit untuk kita menyadari dan meningkatkan diri kita sampai menuju kedudukan dan makom yang kembali, makom yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah isyarat dari banyak sekali para sahabat, para tabi'in, orang-orang soleh sebelum kita, di mana masa awalnya mungkin melakukan kesalahan, masa awalnya penuh dengan dosa dan maksiat, tapi mereka bangkit, mereka kemudian menjadi lebih baik, tambah baik, amat sangat baik. Dan ternyata akhir kehidupan mereka adalah husnul khatimah. Jika kita menginginkan seperti mereka, maka bersedih atas kesalahan itu adalah amal mulia. Namun tidak berhenti hanya bersedih, tapi kita berusaha menutupi kesalahan tadi, mengurangi hal-hal buruk dari diri kita dengan menambah ketaatan, menambah ketakwaan, menambah amal, sampai kita insya Allah terbebas dari nafsu. Berarti kita sedang bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sungguh saat kita beribadah, maka saat itu kita sedang memohon pertolongan. Dan saat kita memohon pertolongan, maka Allah akan melihat ibadah kita. Saat kita melakukan dosa, Allah menanti kapan kita kemudian memohon ampun dari dosa-dosa kita. Dan saat Allah memberikan ampunan, berarti kita sudah bangkit dari kesalahan, bangkit dari memperturut nafsu. Dengan demikian, lengkaplah sudah bagaimana kita menoto hati, bagaimana kita memanage diri, bagaimana kita melakukan peningkatan-peningkatan dari waktu ke waktu. Insya Allah bersama Mekkatul Zahrah, kita bersama-sama untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan. Juga kita ingin berganjak dari satu makom menuju makom-makom berikutnya, sampai kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Nafa'anillah wa iyyakum bima fihi minal hikam. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kita semuanya dari kitab ini dengan hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Sampai ketemu di lain episode. Tetap bersama Mekatur. Jangan lupa pula like, comment, share, subscribe semua media sosial Mekatur Zahrah. Dan kita akan lanjutkan ngaji hikmah di episode-episode berikutnya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما